Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami Tuhan, yang menghantarkan kami hadir di rumah-Mu ini, memuji kebesaran kasih kuasa-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk kebesaran kasih setianya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kita yang hadir semua pada ibadah hari ini merasa bahwa kita adalah istimewa? Kita mau lihat keistimewaan itu dari mana? Banyak orang yang mendefinisikannya istimewa itu dia punya ini, kelebihannya seperti ini. Kemudian juga banyak hal-hal di luar daripada kebiasaan-kebiasaan yang lain. Akan tetapi bagi setiap orang yang percaya, kalau dia mengatakan dirinya istimewa, kita tidak hanya istimewa dari fisik kita. Kalau dari fisik kita akan mengatakan, kenapa sih Tuhan menciptakan saya seperti ini? Kenapa tidak seperti si Anu? Kenapa tidak seperti si B? Kenapa seperti ini? Itu kalau kita berbicara secara fisik. Walaupun sebenarnya banyak juga orang yang memuja secara fisik. Akan tetapi kalau kita mengatakan bahwa kita istimewa, orang-orang yang percaya di dalam Kristus adalah karena kita Allah, Yesus ada di dalam kita. Dia mengasihi kita. Dia menebus kita. Bahkan Dia memanggil kita dengan sahabat. Luar biasa. Kita ini kalau kita bandingkan orang-orang yang kecil, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kita rasa mungkin tidak layak untuk diperhitungkan, akan tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa karena memang kita dilayakkan untuk itu. Kita menjadi milik Allah, kita ditebus, kita dikasihi, dan bahkan tadi saya katakan, kita dikatakan sahabatnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, predikat istimewa kepada seseorang atau kepada suatu instansi tertentu, kalau hanya melekat dengan nama saja, itu adalah hanya sia-sia. Maka kalau ada perkataan yang istimewa
seharusnya juga ini harus kelihatan di mana sih istimewanya. Lalu kalau saya milik Tuhan, saya ditebus Tuhan, dan saya ini juga dikatakan sahabatnya, lalu bagaimana saya mau menunjukkan bahwa saya itu istimewa? Sama seperti tadi kita katakan, kalau seseorang itu atau instansi itu istimewa, atau mungkin juga sekolah ini spesial istimewa, di mana sih letak istimewanya? Oh ternyata begini, oh ternyata letaknya di sana. Nah ini, nah jemaat HKBP Tangerang Kota itu istimewa. Di mana istimewanya? Ini yang mau kita katakan. Kalau kita menyandang predikat istimewa, itu berarti seturut juga dengan hal yang mau kita bawa. Jadi kita itu tidak hanya menyandang saya ini adalah milik Kristus, akan tetapi bagaimana kita mau menunjukkan dan mau mengatakan bahwa saya ini adalah yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah dimiliki oleh Allah, dan benar-benar sahabatnya. Firman Tuhan mengatakan pada kita dalam Minggu Rogate saat ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Ia katakan bahwa kedudukan orang-orang yang istimewa yang sudah ditebus dengan darah Kristus, ia katakan di sini akan selalu ada juga hadir di dunia ini, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak persoalan, dan bahkan juga akan menghadapi mereka-mereka yang mengatakan dirinya baik padahal tidak. Mereka-mereka yang mengatakan dirinya adalah para pemberita-pemberita kebaikan padahal tidak. Mereka yang mengatakan dirinya adalah orang-orang pilihan atau anak-anak Tuhan padahal tidak. Ini yang selalu dipertentangkan dalam kitab 1 Yohanes. Dikatakan di sana ada yang berasal dari dunia ini, ada yang berasal dari Tuhan, ada yang hidup menurut keinginan dunia ini, dan ada yang hidup seperti anak-anak Allah. Maka mau menunjukkan bahwa kita sebenarnya adalah milik Allah dan menjadi orang-orang yang istimewa, seperti dikatakan tadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, adalah benar-benar mampu untuk mengetahui, mampu untuk memahami, dan benar-benar memakai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menghadapi dunia ini. Jangan kita katakan kalau kita sudah mendapat predikat seperti itu, hidup kita akan mulus-mulus saja. Tidak ada orang di dalam kehidupan ini, di dunia ini, yang lepas dari berbagai persoalan. Tidak ada yang lepas dari yang namanya pergumulan. Walaupun mungkin kita di sini rata-rata adalah orang-orang muda, justru pergumulannya juga banyak. Perkeluarga juga banyak. Akan tetapi kalau kita dikatakan adalah anak Allah yang berasal dari Allah, firman Tuhan mau katakan pada saat ini, iman kita akan mampu untuk mengalahkan segala sesuatu yang menjadi tantangan di kehidupan ini. Dan kalau iman kita mampu untuk mengalahkan segala tantangan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, maka akan muncullah orang-orang, pribadi-pribadi yang mengatakan bahwa melakukan kehendak Tuhan itu adalah sukacita baginya. Bukan lagi semacam beban, atau bukan lagi hanya semacam kewajiban-kewajiban yang memberatkannya. Akan tetapi itu adalah sukacita. Datang beribadah adalah sukacita. Berdoa kepada Tuhan adalah sukacita. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan adalah sukacita. Membaca firman-Nya adalah sukacita. Mengasihi orang lain adalah sukacita. Bukan menjadi suatu hal yang memberatkan. Yang harus begini lagi,
harus begini lagi, begitu lagi. Akhirnya itu menjadi semacam beban yang benar-benar dirasa sesuatu hal yang membuat dia diberatkan. Tetapi dalam kehidupan kita yang menjadi bagian orang-orang yang istimewa, kita mau mengatakan bahwa kita mau melakukan perintahnya. Kita mau melakukan apa yang mau dikatakan oleh Tuhan pada kita. Dan itu akan otomatis bekerja dan akan otomatis dilakukan oleh kehidupan kita, bukan karena banyak desakan dan juga karena banyak tekanan. Itu sebabnya dikatakan bahwa kalau sudah hidup di dalam kasih-Nya, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka kita semua akan mampu dan dimenangkan menghadapi berbagai persoalan tersebut. Kita juga benar-benar dikatakan tadi akan memiliki kemenangan iman. Yang kita rasa kalau menghitung-hitung daripada kekuatan kita, daripada kemampuan kita, atau dari mana saja yang mau kita andalkan, mungkin saja itu tidak akan bisa. Akan tetapi kalau kita berpikir dan kita merenungkan bahwa hidupku ini Tuhan adalah keajaiban. Hidupku ini Tuhan adalah karena kasih karunia-Mu. Hidupku ini adalah karena kebaikan-Mu Tuhan. Hidupku ini adalah karena pemberian-Mu. Maka kehidupan yang dimenangkan oleh orang-orang yang beriman adalah bukan dengan mengandalkan kekuatannya. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan dang alani gogo. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan. Akan tetapi bayangkan kalau dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, di dalam pertarungan kita di dunia ini, kita mampu tampil menjadi pemenang. Kemudian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, secara khusus firman Tuhan ini berbicara dalam Minggu Rogate pada hari ini. Kalau dikatakan bahwa mereka-mereka yang menjadi milik Allah terutama adalah mereka yang hidupnya tetap didasari oleh doa. Mereka yang hidupnya berdoa untuk dirinya, berdoa untuk orang lain, dan bahkan berdoa juga untuk mereka yang membenci dia. Orang-orang yang istimewa yang hidupnya menjadi milik Tuhan akan percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan doa adalah mereka yang benar-benar memakai senjata yang terkuat di dalam hidup ini dalam menghadapi berbagai situasi. Bukan hanya saat kita berdoa, akan tetapi saat kita juga mampu untuk didoakan dan mendengarkan bahwa orang lain turut mendukung kita, itu juga boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tentang doa ini, saya punya satu pengalaman saat saya dalam perjalanan ke Tangerang ini dari Balikpapan pada hari Jumat yang lampau 30 April. Saya dalam pesawat, di samping saya ada seorang, belum saya katakan pemuda, mungkin ini masih remaja. Saya kebetulan dekat jendela, dia di tengah. Sepanjang perjalanan di pesawat itu, saya tidak tahu buku apa yang dibacanya, tapi dia terus berkomat kamit
memang dia dari agama tetangga kita. Ia baca buku ini terus, ia lafalkan terus menerus. Bahkan saat pesawat ini sedikit guncang, suaranya juga semakin keras. Dia terus lafalkan. Tapi anehnya, saya tidak merasa terganggu. Walaupun mungkin dia kedengaran bahwa apa yang dibacanya adalah bahasa-bahasa Arab, tapi saya percaya dia sedang berdoa. Dia sedang memohon kepada yang dipercayainya supaya perjalanan itu disertai. Dia meminta kepada yang dipercayainya. Dan di saat dia mengatakan dan mengucapkan doa-doanya, nah, tentu kita juga mengucapkan doa kita. Akan tetapi saat dia mengucapkan dan mengatakan doa-doanya tersebut, saya juga merasa bahwa ternyata orang lain yang berdoa, walaupun bukan seiman dengan kita, walaupun tidak percaya kepada apa yang kita percayai, tapi ternyata setiap doa membawa ketenangan. Jadi dalam gelombang apapun di hidup kita ini, apapun yang mau kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, percayalah, doa orang percaya sangat besar kuasanya. Kita tidak bisa mengatakan dalam zaman ini, apakah berdoa saja masih berlaku? Doa nafas kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Juga bagian dari mereka yang mengatakan dirinya milik Tuhan akan membuat dan membawa doa-doanya menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya. Kalau dikatakan doa nafas daripada kehidupan iman orang-orang yang percaya, bayangkan kalau kita tidak berdoa, berarti sebahagian daripada iman kita itu sudah mati. Jadi kita ini akan diibaratkan sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, banyak orang-orang yang sepertinya hidup tetapi sudah mati. Banyak orang-orang yang raganya masih hidup tapi jiwanya sudah mati. Tetapi mereka yang terus-menerus memakai dan benar-benar membuat doa itu menjadi bagian yang terbesar dalam kehidupannya, memampukan kita bahkan untuk meraih hidup yang berkemenangan. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya Tuhan, setiap jam ku memerlukan, dan Ia dapat kita temui hanya dengan sebatas doa. Ia mampu kita temui dan berbicara kepadanya dengan doa-doa kita. Kiranya keistimewaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang pemenang, dikuatkan dan dimampukan terus-menerus untuk hidup seturut dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.